Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, sebelum kita bersama-sama membaca dan kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu tunduk kepala kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk sekali lagi kami boleh kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan Engkau memberikan kepada kami anugerah, memberikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti dan memahami akan setiap kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan bersama sore hari ini. Tuhan tolong kami supaya melalui kebenaran firman-Mu ini, hidup kami semakin dikuatkan, iman kami semakin diteguhkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu di depan kami ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara, ini bercerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara membaca satu perikop ini saudara, tetapi saya akan membagi 3 kali renungan atau 3 kali pertemuan saudara. Dan pada pertemuan yang pertama ini, pada bagian pertama ini, saya hanya akan membaca di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita sama-sama perhatikan Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membaca untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ayat yang kelima, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Saudara, di dalam bagian yang pertama dari perikop ini, saudara, saya ingin mengajak saudara merenungkan bagian ini dengan satu judul, Filipus pesimis dan putus harapan. Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat satu mujizat yang Tuhan Yesus perbuat, yaitu mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk atau belum termasuk wanita dan anak-anak, dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Saudara, mungkin bagi sebagian orang berkata begini, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tidak mungkin hal itu ada. Tidak mungkin 5 roti dan 2 ekor ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Saudara, katakanlah kalau mereka semua laki-laki ini sudah menikah, saudara, maka sudah dipastikan ada 10.000 orang, saudara. Kalau misalkan ditambah lagi anak-anak mereka, tentu saja lebih dari 10.000, saudara. Saudara, kisah ini mungkin bagi banyak orang sekali lagi hanya sebuah dongeng. Tetapi sebagai orang percaya, saudara, kita yakin bahwa kisah ini bukanlah sebuah dongeng seperti cerita-cerita yang kita ceritakan kepada anak-anak kita di masa kini. Tetapi cerita atau kisah ini betul-betul terjadi dan merupakan demonstrasi dari kuasa Allah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saudara, dari ayat-ayat firman Tuhan ini kita mendapat sesuatu yang sangat menarik tentang sikap murid-murid Tuhan yang dengan jelas, saudara, ditunjukkan di dalam kisah ini. Pada bagian pertama ini, sekali lagi saudara, saya ingin mengajak
Bapak, Ibu, dan Saudara untuk melihat sikap dari seorang yang bernama Filipus. Saudara, kisah ini dimulai pada waktu setelah peristiwa penyembuhan di kolam Bethesda. Yesus banyak melakukan mujizat. Yesus banyak melakukan hal-hal yang menolong orang yang sakit, membebaskan orang yang sakit, menyembuhkan orang yang sakit. Kemudian Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea. Nah, diceritakan bahwa orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Dan Injil Yohanes mencatat bahwa orang banyak ini yang mengikuti Yesus ini karena mereka telah melihat mujizat apa yang telah dilakukan oleh Yesus, yaitu menyembuhkan orang-orang sakit. Dengan kata lain, saudara, karena melihat mujizat, maka mereka mengikuti Yesus. Karena mereka melihat kejadian-kejadian begitu ajaib, maka mereka mengikut Yesus. Di dalam ayat yang ketiga, saudara, Yesus kemudian naik ke gunung, katakanlah bukit begitu. Dia duduk bersama dengan murid-muridnya. Mungkin saja, saudara, Tuhan Yesus dan murid-murid menyingkir sejenak ke bukit atau ke gunung untuk istirahat setelah melakukan pelayanan sepanjang hari itu. Mereka tentu capek, kemudian mereka mau istirahat. Tetapi ada satu kondisi lagi, bahwa ternyata pada saat itu adalah hari raya Paskah. Hari raya orang Yahudi sudah dekat. Sehingga, saudara, banyak orang yang berkumpul. Dengan kata lain, saudara, maka tidaklah heran saat itu ada banyak orang datang kepada Yesus dan mengelilingi Tuhan Yesus, saudara. Saya bisa membayangkan bahwa orang banyak itu setelah seharian mengikut Yesus, seharian mendengar Yesus, maka sampai petang orang-orang itu masih ada di sekeliling Tuhan Yesus. Maka saudara, di dalam ayat yang kelima dikatakan begini. Ketika Tuhan Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus, apa yang kemudian Tuhan Yesus katakan? Dalam ayat yang kelima katakan, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Saudara, kisah ini dicatat di dalam Injil Matius, Lukas, dan juga Markus, saudara. Pada catatan Matius, Markus, Lukas diceritakan bahwa murid-murid datang kepada Tuhan Yesus. Tujuannya apa? Murid-murid datang kepada Tuhan Yesus meminta supaya Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu pergi untuk membeli makanan sendiri. Itulah maksud daripada murid. Tetapi apa yang kemudian dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Matius 14 ayat 15 dan 16. Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Saudara, tidak perlu mereka pergi, kata Yesus. Kamulah yang harus memberi mereka makan. Saudara, di dalam Injil Yohanes 6 ayat 5, Yesus berkata kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Saudara, Tuhan Yesus bertanya seperti ini kepada Filipus, bukan karena Yesus tidak tahu apa yang harus dia lakukan dan kerjakan. Tetapi Yesus juga ingin melihat sikap para murid, khususnya Filipus, pada apa yang ada di depannya. Tuhan Yesus pengen tahu apa yang akan para murid lakukan. Apa yang akan reaksi mereka setelah mereka melihat orang banyak berbondong-bondong dari pagi mengikut Yesus sampai kemudian petang sampai malam. Apa yang akan mereka harus lakukan? Tuhan Yesus mau melihat itu. Coba lihat jawaban Filipus, saudara. Ketika Tuhan Yesus bertanya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Filipus berkata di dalam ayat yang ke-7, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, walaupun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Saudara, menarik sekali jawaban dari Filipus ini. Dikatakan roti yang seharga 200 dinar saja, Tuhan, tidak akan cukup untuk memberi makan 5.000 orang, belum termasuk wanita dan anak-anak. Dengan kata lain, saudara, kalaupun ada uang 200 dinar buat beli roti, itu tidak akan cukup. Saudara, saya berpikir begini, dari mana datangnya atau dari mana dapat uang 200 dinar pada saat itu juga?
Dan kemudian kalaupun ada 200 dinar, kemudian kita mau beli roti, dari mana dan di mana ada roti sebanyak itu pada waktu sudah petang seperti itu. Saudara, secara manusiawi, jawaban Filipus sangatlah masuk akal. Bagaimana mungkin di dalam waktu yang mendadak, pada waktu yang sudah petang ada roti untuk 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Hal itu tentu saja di luar nalar dan akal manusia atau Filipus pada waktu itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Filipus di dalam menghadapi kondisi saat itu dipenuhi dengan pesimis dan mulailah putus harapan. Filipus merasa tidak mungkin bisa mengatasinya. Filipus berpikir tidak mungkin bisa menyediakan makanan 5.000 untuk 5.000 orang laki-laki. Saudara sekalian, mengapa demikian? Karena Filipus hanya melihat apa yang di hadapannya. Filipus hanya melihat orang banyak yang berbondong-bondong yang ada di sekeliling Yesus. Mereka sudah seharian ikut Yesus. Orang banyak itu harus diberi makan. Dan Filipus berpikir 200 dinar saja, katakanlah hari ini saudara 10,6 juta lebih, tidak akan cukup untuk membeli roti dan kemudian kasih makan mereka. Filipus hanya terpaku. Filipus hanya melihat kondisi yang ada di hadapannya. Ia lupa saudara apa yang baru saja ia lihat, yaitu mukjizat penyembuhan dan tanda-tanda heran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara dikasih oleh Tuhan, seringkali ketika kita menghadapi kondisi di luar kendali kita, kita melihatnya dengan mata jasmani, kita melihatnya dengan perhitungan duniawi, bukan dengan mata rohani dan dengan mengingat kuasa Allah. Kadang saudara kita lupa bahwa kita punya Yesus. Ada Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kita, saudara. Kita merasa dan berpikir tidak mungkin. Pikiran pesimis, ragu, khawatir, cemas menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga kita mengkerdilkan, kita mengecilkan akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita lupa bahwa kita sebetulnya memiliki Yesus yang sanggup akan menolong kita. Saudara, melalui sikap Filipus ini, mari kita belajar. Janganlah menjadi seorang yang pesimis. Janganlah menjadi orang yang ragu, khawatir, cemas, yang terus menguasai hati dan pikiran kita. Tetapi mari kita melihat apa yang di depan mata kita. Pergumulan, kesulitan hidup, mungkin tantangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat bukan dengan mata jasmani kita, tetapi mari kita melihat dengan mata rohani kita. Bahwa ada Yesus, ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau beritakan, yang telah Engkau berikan kepada kami. Seringkali kami bersikap seperti Filipus. Ketika kami menghadapi keadaan di depan kami, satu keadaan, satu kondisi yang di luar kendali kami, satu kondisi yang mungkin tidak pernah kami bayangkan. Ada pergumulan, ada kesulitan, ada masalah di depan kami yang menghadang kami. Kami seringkali menjadi seorang yang seperti Filipus, yang pesimis, mudah sekali putus asa, mudah sekali kami untuk menyerah. Bahkan seringkali kami melihat pergumulan kami lebih besar daripada kuasa Tuhan. Sehingga kami meragukan akan kuasa dan pimpinan Tuhan. Karena itu Tuhan ampuni kami. Hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman yang mengingatkan kepada kami. Sebesar apapun pergumulan kami, seberat apapun kondisi kami, dalam kondisi yang mungkin tidak terkendali, kami tetap bisa melihat dengan mata rohani kami bahwa Yesus selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap rekan-rekan kami yang sudah mendengar firman-Mu hari ini. Berkati keluarga rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.